Salam, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya ingin membagikan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami, beri damai sejahtera, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus. Amin. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Tema kita, belajar mencukupkan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konteks dari bacaan kita mengisahkan tentang Rasul Paulus yang berterima kasih kepada jemaat Filipi oleh karena mereka memberikan perhatian terhadap Paulus dalam pelayanan. Paulus melayani sebagai misionaris dari satu tempat ke tempat lain dengan begitu gigih, bersemangat memberitakan Injil. Tentulah dalam setiap perjalanan pelayanan membutuhkan materi atau dana untuk segala kebutuhannya tiap-tiap hari. Namun dia tidak khawatir. Mengapa? Oleh karena dia mengenal siapa Allah yang sudah memanggilnya, bahkan mengutusnya. Paulus menegaskan keyakinannya dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, setiap kita, baik secara pribadi maupun di tengah-tengah keluarga, hendaklah memiliki dasar iman seperti Paulus. Percaya bahwa Tuhan sanggup memenuhi segala keperluan kita. Amin. Dengan kata lain, kita berkata, Yehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Secara fakta, banyak orang, banyak keluarga yang bermasalah oleh karena masalah kekayaan, oleh karena masalah harta. Hidupnya dikendalikan oleh kekayaan, dikendalikan oleh materi atau hepeng, uang. Ya. Sebaliknya ada juga keluarga yang bermasalah karena masalah kemiskinan, masalah sakit, penyakit, penderitaan, sehingga hidup dalam keputusasaan atau hopeless. Jadi sebenarnya baik di dalam kekurangan maupun di dalam kelimpahan, setiap orang harus selalu waspada. Karena kedua hal itu dapat membawa orang kepada ketidakpercayaan akan Tuhan. Karena itu, mari kita melihat beberapa ciri pribadi yang mau mencukupkan diri. Pertama, dia memiliki kepedulian atau perhatian terhadap sesama. Dalam ayat 10, Paulus bersuka cita karena jemaat Filipi memiliki perhatian terhadap Paulus dan pelayanannya. Mereka sangat konsen, ya. Mereka sangat berkonsentrasi, memberikan perhatian terhadap pelayanan. Mereka memberi bukan karena mereka kaya, karena mereka memiliki banyak harta, kelimpahan, tetapi terlebih karena ada kepedulian kasih yang dilakukan dengan kesadaran, pikiran, dan perasaan. Selagi masih ada kesempatan, maka berilah jikalau ada sesuatu yang bisa kamu berikan. Ada ungkapan menyatakan, banyak juga habis, tetapi sedikit juga cukup. Jadi yang penting adalah pola pikir yang diubahkan, sehingga kita memiliki satu kepedulian terhadap yang lain. Yang kedua, mampu menerima diri dalam segala keadaan. Ayat 11. Paulus berkata, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ketika Paulus menulis surat ini, saudara-saudara, dia sedang berada di penjara. Satu situasi yang tidak pasti, yang tidak menyenangkan. Namun sekalipun demikian, dia tetap dapat menerima keadaan itu. Dia mau belajar menerima keadaan, mencukupkan diri, sekalipun dalam kekurangan. Seperti Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa, berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Mencukupkan diri mengajar kita untuk hidup sederhana, hidup di dalam berhemat, bahkan juga dalam kerendahan hati. Yang ketiga, mengucap syukur senantiasa. Belajar mencukupkan diri bukan hanya bisa menerima
diri dalam segala keadaan, tapi mampu bersyukur dalam segala keadaan. Paulus mengucap syukur kepada Allah setiap kali dia mengingat jemaat. Filipi 1 ayat 3. Dia juga mengajar jemaat untuk hidup dalam pengucapan syukur. Maka dia berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mari kita belajar mengucap syukur kepada Allah bukan semata-mata karena berkat-berkat yang dia sediakan, tetapi terlebih karena Tuhan memberikan dirinya untuk kita. Dia sudah memberikan hidupnya untuk kita, sehingga kita memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Jadi saudara, mari kita belajar secara pribadi di tengah keluarga mencukupkan diri dengan cara bahwa pertama kita mau memiliki kepedulian terhadap sesama. Kita mampu menerima diri, mencukupkan diri dalam segala keadaan, dan kita mau atau juga mampu untuk bersyukur dalam segala situasi apapun, bahwa bersyukur itu akan mendatangkan berkat. Tapi sebaliknya, bersungut-sungut atau hidup dalam keluhan itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah apapun. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang selalu meneguhkan hati kami, mengingatkan kami supaya kami tetap mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Sehingga kami dapat mampu mengucap syukur sekalipun kami dalam kekurangan, dalam kelemahan. Tuhan kiranya meneguhkan hati kami, Tuhan memimpin kami menjalani hari-hari ini. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.